Baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Deogra Belsajar Pardede. Dan pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bawakan adalah mengenai persalinan dan kelahiran normal. Dan sumber dari slide yang ada ini dari Williams Obstetrics edisi ke-23. Sekali lagi saya ingin tekankan bahwa yang kita bahas di sini adalah proses persalinan dan kelahiran yang normal. Baik, kita akan mulai dari slide yang pertama. Di sini kita memperhatikan 3 komponen ya, komponen yang hidup yang sangat penting perannya dalam proses persalinan. Yang pertama itu adalah pasti seorang yang bersalin, ya, seorang yang melahirkan adalah ibu. Kemudian ada komponen keluarga, di sini diwakili oleh ayah, jadi di sini ada komponen keluarga. Kemudian di sini yang tidak kalah pentingnya juga adalah komponen tenaga kesehatan. Nah, jadi kalau kita ditanya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dari gambar yang kita lihat, kira-kira satu kata untuk itu adalah apa? Kalau saya ditanya seperti itu, maka saya akan mengatakan yang namanya suportif atau support. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dukungan. Nah, jadi kita tahu dalam proses melahirkan itu ada suatu tekanan, ada suatu beban yang sifatnya bisa fisik ya, jadi melelahkan, dan beban itu juga bisa bersifat mental. Nah, sehingga untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh seorang yang melahirkan, maka dibutuhkan yang namanya dukungan, support oleh keluarga dan juga oleh tenaga kesehatan yang melayani. Sehingga output atau hasil dari proses melahirkan tersebut akan jauh lebih baik daripada tidak ada dukungan. Nah, untuk pendahuluannya saya kira seperti itu. Mari kita lanjut ke pembahasan kita yang berikutnya. Ini terkait pengertian dulu. Untuk persalin atau persalinan, bahasa Inggrisnya disebut dengan labor. Jadi beberapa hari yang lalu saya mencari di kamus Merriam-Webster, saya ketik labor, ada 3 pengertian dan saya ambil yang pertama di sini adalah usaha, effort. Baik itu secara mental atau secara fisik. Jadi ada usaha secara mental atau secara fisik dalam proses persalinan tersebut. Itu namanya labor atau persalinan. Nah, kalau di definisi medis, kita artikan sebagai periode mulai dari dirasakannya kontraksi otot uterus, otot rahim yang uterusnya secara reguler, dan sampai ekspulsi plasenta atau sampai keluarnya plasenta, seperti itu. Nah, proses inilah yang disebut sebagai proses persalinan. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja yang ditentukan di awal persalinan. Jadi, apa yang dilakukan dokter pada saat awal persalinan itu. Nah, di sini kita akan melihat yang namanya orientasi fetus. Nah, jadi orientasi fetus ini terdiri dari 4 bagian. Letak, presentasi, kemudian attitude atau habitus atau postur, dan posisi. Nah, jadi untuk apa sih kita menentukan hal ini atau menentukan orientasi fetus agar kita bisa melakukan manajemen yang baik terhadap proses persalinan sehingga nanti hasilnya lebih baik. Nah, jadi kita harus tentukan dulu letak bayinya apakah
dia itu longitudinal, seperti gambar ini, semua ini longitudinal. Atau dia yang transverse. Transverse berarti dia bentuknya itu yang horizontal. Seperti itu. Posisi letaknya itu yang horizontal. Itu maksudnya transverse. Atau oblik. Oblik itu miring. Nah, kemudian presentasi. Presentasi di sini maksudnya bagian terbawahnya itu. Itu maksudnya presentasi. Apakah presentasinya kepala, bagian terbawahnya kepala, atau bagian terbawahnya bokong, atau bagian yang terbawahnya bahu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau letaknya itu adalah longitudinal, maka presentasinya itu antara kepala atau bokong. Tapi kalau letaknya itu adalah transverso, maka presentasinya itu adalah bahu. Nah, setelah menentukan presentasi, maka kita akan tentukan postur, habitus atau attitude. Apakah dia fleksi atau ekstensi? Nah, biasanya di sini kalau fleksi dan atau ekstensi ini, kalau kepalanya, presentasinya itu adalah kepala. Jadi kalau misalkan letaknya longitudinal, presentasi kepala, maka kita harus bagi attitude-nya itu fleksi atau ekstensi. Dan terakhir, kalau misalkan tadi longitudinal, presentasinya kepala, posturnya antara satu ini fleksi atau ekstensi, maka kita tentukan posisinya itu oleh ini dua, antara left occiput atau right occiput. Nah, jadi ini harus membacanya atau menuliskannya atau memperhatikannya itu harus berurutan ya, dari letak, bahasa Inggris letak ini lie ya, L-I-E. Kemudian presentasi, attitude, dan posisi. Nah, jadi untuk lebih gampangnya supaya kita lebih bisa menangkap ini artinya apa, mari kita perhatikan ke gambar berikut. Jadi tadi intinya ada 4, letak, kemudian presentasi, kemudian attitude, dan yang terakhir adalah posisi. Oke, baik. Kalau kita perhatikan gambar ini letaknya adalah yang longitudinal. Semuanya longitudinal. Bagian kedua kita tentukan presentasi. Presentasi itu adalah bagian terbawahnya. Semuanya adalah kepala. Jadi ini presentasi kepala. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai cephalic presentation. Nah, cephalic presentation ini akan dibagi lagi. Ya, berdasarkan attitude-nya. Attitude tadi ada 2 ya, fleksi dan ekstensi. Yang dimaksud dengan fleksi ketika dagu berjumpa dengan dada. Dagu berjumpa dengan dada. Itu namanya fleksi, seperti ini. Kalau ekstensi, itu dagu menjauh dari dada, seperti ini. Ini dagunya menjauh dari dadanya. Ini maksudnya attitude yang ekstensi. Nah, berdasarkan attitude, cephalic presentation dibagi menjadi vertex presentation, yang ini, di mana dagunya itu fleksi, jumpa dengan dada. Maka presentasi di sini adalah bagian vertex ini. Sementara kalau dagunya tidak terlalu berjumpa dengan dada atau parsial seperti ini, maka kita sebut sebagai sinciput presentation. Nah, tetapi yang berikutnya, yang C, kalau dia ekstensinya setengah-setengah seperti ini, maka presentasinya itu nampaknya di dahi. Namanya adalah brow presentation. Dan terakhir, kalau dagunya sangat komplit ekstensi, sehingga dagunya itu sangat mendongak, ya, lehernya sangat mendongak dilihat dari dagu, ya, sehingga posisi ini disebut sebagai face presentation.
Nah, jadi semua ini vertex, sisiput, brow, dan face ini semua adalah cephalic presentation. Dia akan dibagi berdasarkan attitude. Nah, itu untuk pembagian cephalic. Kemudian kita lanjut ke tadi, kita ulangi dulu. Ada nilai presentation, attitude, dengan position. Tadi kita udah bahas yang 3 ini ya. Sekarang kita bahas yang posisi. Nah, ini Anda lihat di sini. Nah, jadi kita baginya untuk menentukan posisi itu kita lihat dari bawah ya. Kalau ini kita lihat dari bawah. Atau sebenarnya ini pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan vaginal ya. Atau vaginal examination. Jadi dengan cara meraba. Tapi kalau untuk pembelajaran kita gambarkan seperti ini. Kemudian kita bagi ini jadi bagian seperti ini. Oke. Yang di atas ini adalah anterior. Yang sebaliknya adalah yang posterior. Kemudian ini kanan. Ini kiri. Oke, ini untuk menentukan posisi ya. Nah, jadi kalau dia kepala, sesuatu yang menentukan posisinya adalah occiput. Kalau dia kepala, sesuatu yang menentukan posisinya adalah occiput. Tapi kalau dia wajah, sesuatu yang menentukan posisinya adalah bagian dagu atau mental. M. Tapi kalau dia itu adalah bokong, maka sesuatu yang menentukannya disebut sebagai sakrum. Oke, jadi Anda lihat di sini kalau presentasinya kepala, ini kan kepala ya, maka kita gunakan denominator occiput. Oke, itu satu dulu. Nah, jadi kita mau tahu occiput itu yang mana? Occiput itu bagian yang belakang ya. Ya, bagian ini. Ini. Oke. Nah, kalau bagian occiput ini letaknya seperti ini, bagaimana cara pembacaannya? Cara pembacaannya adalah yang pertama dia di kiri atau di kanan. Oh, ini di kiri, lingkari yang kiri. Kemudian yang kedua dia di anterior atau posterior, dia di anterior. Nah, jadi yang A ini adalah kiri occiput anterior atau LOA, left occiput anterior. Seperti itu. Nah, sebaliknya kalau yang ini kita lihat, kita bagi lagi. Ini occiputnya bagiannya ada di posterior dan tetap di kiri. Maka kiri occiput posterior. Seperti itu. Inilah untuk cara untuk menentukan posisi. Jadi Anda harus bagi seperti ini ya. Kemudian kita lanjut. Sekarang ini. Pertama tadi kita lihat. Ini keterangannya ya. Kita belajar dari keterangannya saja. Pertama line-nya adalah longitudinal, oke. Kemudian kedua kita tentukan presentasinya kepala, bagian vertex ya, bagian vertex. Jadi vertex itu seperti ini ya, ujung kepala ya yang sangat besar ini, vertex ini vertex. Nah, kemudian kalau kita tentukan tadi vertex, kemudian ini pasti kalau kita bilang vertex, berarti kita udah tahu attitude-nya adalah fleksi. Tapi kalau masih kepala kita belum melibatkan attitude. Tapi kalau kita udah bilang vertex presentation berarti sudah pasti attitude-nya adalah fleksi. Nah, kemudian posisi. Kita akan bagi tadi lagi seperti ini. Oh, ini di posterior dan di kanan. Maka di sini kanan occiput posterior. Nah, kalau ini ininya di bagian kanan. Tapi nggak di anterior, nggak di posterior, maka ini disebut transverse. Jadi kanan, occiput transverse, ROT. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi yang ini, posisinya seperti apa.
Occiputnya, kan ini kan kepala kan, maka occiputnya ada di mana? Kita lihat, oh ini di kanan, kemudian di bagian anterior, berarti right occiput anterior, seperti itu. Baik, saya kira sudah ditangkap ya, maksud dari pengertian dari penjelasan tadi. Sekarang, kalau presentasinya itu adalah wajah, tadi ingat kalau presentasinya kepala, denominatornya adalah occiput. Kalau presentasinya wajah, maka denominatornya adalah dagu atau mental. Nah, kita lihat ini dagu-dagunya di mana, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari bawah seperti ini, kita gambar seperti ini lagi. Oh, ini dagunya ada di kiri anterior, maka left mento anterior, ya seperti ini. Left mento anterior. Ya. Left mento anterior. Kemudian yang berikutnya kita lihat, kita bagi lagi. Oh, ini ada di kanan, di anterior. Maka right mento anterior. So kalau seperti ini ada di belakang, tetapi di kanan berarti right mento posterior. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan posisinya itu adalah bokong, ya presentasinya adalah bokong, maka denominator untuk menentukan posisi tadi adalah si sakrum. Nah, jadi kalau ini kira-kira kalau kita bayangkan, ya sakrumnya ada di posterior, pasti ya, dan di bagian kiri, ya left sacrum posterior. Seperti itu. Nah, bridge presentation ini juga akan dibagi menjadi beberapa, ada yang komplit, ya. Itu kalau kakinya ini posisinya tidak seperti ini ya. Kalau posisi kaki seperti ini yang disebut sebagai frame. Tapi kalau komplit posisi kaki itu seperti ini, satu thread gitu ke bawah, dia fleksi. Kalau dia yang komplit, kalau frame dia seperti gambar ini, ya, jadi dia naik ke atas. Kemudian kalau satu lagi adalah footling. Ya, footling itu berarti kakinya jatuh ke bawah ya. Kakinya ini nanti jatuh ke bawah. Nah, kemudian ada yang tadi ya, transverse lie atau letaknya transverse seperti ini gambarnya. Jadi nanti presentasinya adalah bahu. Ya. Kemudian kalau ditanya posisinya kita perhatikan ya dari sini. Bahunya itu ada di posterior ini ya. Maka disebut acromio-dorso-posterior. Acromion dia di belakang, dorso-posterior ya. Baik, berikutlah untuk tentang orientasi dari fetus ya. Kemudian kita akan lanjut di sini tentang bagaimana kita mengetahui orientasi itu. Salah satunya adalah yang paling sering digunakan dua ini ya, yaitu palpasi abdominal dengan manuvernya itu Leopold dan pemeriksaan vaginal. Nah, ini dua yang paling sering kita gunakan. Kemudian bisa auskultasi, ini juga untuk menentukan arah ya. Jantungnya di mana ya. Biasanya kalau terdengar jantung berarti itu bagian kiri. Oke. Nah, kemudian ini bila masih ragu kita gunakan USG dan juga ada yang menggunakan CT dan MRI tetapi jarang. Nah, kemudian ini kita lihat tentang manuver Leopold. Ya, jadi ada empat. Tetapi yang tiga ini A, B, C itu dilakukan dengan pemeriksa menghadap ke kepala ibu. Ya, tetapi yang keempat, pemeriksa bukan menghadap ke kepala, tetapi menghadap ke jari kaki ibu. Makanya kalau Anda lihat posisi tangan, ya, ini semua ke arah atas gitu ya. Tapi yang tangan yang di gambar D, itu dia arahnya berkebalikan.
Nah, jadi kalau yang pertama itu untuk menentukan polus fetal fundus gitu ya. Kita lihat di sini kalau misalkan kita merabanya itu ada seperti massa noduler, kemudian dia ini tidak mobile ya, dia tidak mobile dan seperti teraba ada ekstremitas gitu ya, khususnya kaki. Nah, ini kita akan menduga sebagai bokong. Tetapi kalau misalkan yang teraba itu keras ya, agak keras gitu dan mobile, bisa bergerak, bisa digerakkan. Nah, ini nanti dugaannya berarti kepala yang di atas ini. Jadi untuk pemeriksaan pertama kita melakukan palpasi di bagian abdominal bagian atas. Nah, yang B ini kita palpasinya tangan kanannya di bagian sini, sisi lateral yang bagian kiri, ya tangan kirinya sisi lateral bagian kanan. Jadi kalau misalkan dia di tangan kanan kita menjumpai seperti papan, ya, maka kita akan katakan di sini bayinya menghadap ke kiri, ya. Begitu sebaliknya. Kalau misalkan kita raba di tangan kiri itu seperti papan, maka kita katakan bayinya menghadap ke kiri ya, di tangan kiri, bayinya menghadap ke kiri ya. Jadi kalau misalkan diraba ya di sini seperti papan gitu di tangan kanan, maka bayinya menghadap ke kanan. Maaf, tadi saya salah. Nah, kemudian kalau sebaliknya tangan kiri merasakan seperti papan, maka kita ketahui bahwa bayinya ini menghadap ke kiri seperti itu. Oke, ke kiri dari ibu ya, ke kiri dari ibu. Nah, itu untuk hadapannya kemana. Kemudian yang manuver yang ketiga, itu kita raba di bagian podalik ini. Nah, ini untuk memastikan ya, tadi kalau di atas itu sepertinya masanya nodular dan tidak bergerak gitu, tidak mobile, maka yang di bawah ini kita periksa apakah dia mobile atau bagaimana gitu. Jadi harusnya apa yang teraba di bawah dan apa yang teraba di atas ini harusnya berbeda jauh ya. Konsistensinya, pergerakannya, dan seterusnya. Ini untuk memastikan lagi yang pemeriksaan manuver pertama. Dan pemeriksaan manuver yang terakhir ini tadi ingat, pemeriksa menghadap ke jari kakinya ibu. Ya. Kemudian di sini kita lakukan untuk mengetahui apakah janin ini sudah fasenya sudah hot G-nya sudah berapa gitu ya, kira-kira seperti itu. Apakah udah masuk ke kavum atau kavitas pelvika atau masih di bagian kavitas abdomen. Nah, itu masih bisa kita lakukan di manuver keempat ini ya. Kalau misalkan bayinya belum, maka bayinya belum masuk ke kavitas pelvika. Kalau misalkan itu, maka ini tangan kita akan berjumpa, gitu ya, akan berjumpa seperti ini, konveks. Tetapi kalau bayinya sudah masuk ke dalam kavitas pelvika, maka tangan kita akan tidak berjumpa ujung-ujungnya. Pas meriksa itu ujungnya tidak berjumpa atau konkav. Itu sebagai tandanya. Nah, berikutnya untuk mekanisme persalinan. Nah, ini sebenarnya yang terjadi, gerakan yang terjadi pada bayi ketika dia prosesnya mau keluar dari rahim ibu ya. Jadi ada 7. Ada proses engagement atau di sini kita bilangnya proses di mana kepala janin engage atau menempel atau memasuki atau pass lewat atau istilahnya mendekati gitu ya, mendekati pintu atas panggul. Nah, itu proses yang pertama. Kemudian nanti ada
yang disebut sebagai sinkritisme dan asinkritisme. Nah, di sini kalau sinkritisme itu seperti ini, kita lihat gambar ini. Jadi kan ini ya, protes ini adalah pintu atas panggul. Nah, jadi kalau yang normal itu kita perhatikan ini sutura sagittalisnya berada di tengah-tengah dari jarak antara tepi atas simfisis pubis dan promontorium. Nah, seperti inilah yang normal. Jadi engagement-nya normal gitu ya. Tetapi kadang bisa dia terjadi asinkritisme. Ini yang normal disebut sinkritisme, yang tidak normal disebut asinkritisme. Asinkritisme itu bisa anterior dan posterior. Kalau anterior, maka kita perhatikan sutura sagittalisnya mendekati promontorium. Nah, kalau seperti ini akan istilahnya tersangkut gitu. Tersangkut. Tersangkut bukan karena sempit, bukan karena sempit dan bukan karena kepalanya terlalu besar atau bukan karena jalur keluarnya terlalu sempit, tetapi karena posisinya, ya, karena posisi keluarnya. Ini anterior asinkritisme. Itu kalau si sutura sagittalisnya terlalu dekat dengan promontorium. Tetapi kalau sutura sagittalisnya terlalu jauh dari promontorium atau mendekati simfisis pubis, maka ini disebut posterior asinkritisme. Nah, ini juga suatu hal yang harus dilewati oleh bayi. Ya. Kemudian terjadi setelah sinkritisme kita anggap normal, dan terjadi namanya penurunan secara bertahap ya sebenarnya. Jadi penurunan secara bertahap sambil kontraksi ya. Penurunan secara bertahap ini diakibatkan oleh adanya tekanan cairan amnion, kemudian adanya tekanan dari ibu ketika dia mengejan, abdomennya mengeras gitu sehingga memberikan tekanan. Kemudian yang satu lagi tidak kalah penting adalah kontraksi di uterus. Jadi kalau uterus bagian superior dia itu berkontraksi. Tetapi yang ajaib adalah bagian yang posterior dia malah relaksasi. Jadi satu kontraksi bagian superior dan bagian inferiornya itu relaksasi sehingga dia akan memudahkan bayi ini keluar. Oke, kemudian ingat di sini bayinya melakukan fleksi. Berarti dagunya jumpa sama toraksnya. Supaya apa? Supaya mengecilkan diameter kepalanya supaya dia bisa lewat melalui kavitas pelvik ini. Dia lakukan fleksi dan sambil pelan-pelan rotasi internal. Intinya supaya dia bisa lewat. Intinya itu. Nah, kemudian nanti seperti ini namanya crowning ya. Ini crowning dan ekstensi. Nah, ini. Kemudian setelah itu dia akan rotasi eksternal. Ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik di sini. Ini sangat menarik. Posisi rotasi eksternal ini dia menghadap ke kanan atau ke kiri itu selalu sama saat dia posisinya sebelum keluar. Anda perhatikan. Kalau dia menghadap ke kiri pas di dalam rahim sebelum keluar, sesaat sebelum keluar, maka pas dia keluar pertama kalinya dan melakukan rotasi eksternal, posisinya juga sama. Anda perhatikan di sini posisinya sama. Jadi Anda bisa tahu gitu ya di dalam rahim posisinya itu seperti apa dengan cara melihat posisi rotasi eksternal dia ke arah kanan atau ke kiri atau transverse atau dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kemudian proses terakhir adalah proses ekspulsi dari janin. Pertama dia downward dulu baru nanti upward. Jadi nanti kita akan bantu turun dulu supaya menurunkan bahu anteriornya ini.
supaya dia turun. Kemudian ketika sudah keluar sedikit bau anteriornya, baru kita gerakkan bayinya ke atas sedikit. Kita manuverkan ke atas untuk membantu bahu yang lainnya keluar. Setelah sudah bahu itu keluar, maka ini akan cepat keluar sisanya. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira mekanismenya demikian. Dan mari kita lihat video yang saya ambil dari sumber YouTube ya, dan saya kira ini sangat membantu untuk kita memahami proses persalinannya. Oke, jadi di sini kita perhatikan bahwa ketika di sini bayi sudah turun, descend, maka pelan-pelan yang namanya serviks itu akan terdilatasi ya, seperti ini, dan akan memberikan yang namanya jalan lahir yang lebih baik gitu ya, terdilatasi seperti ini, sehingga nanti akan menimbulkan beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai, oh kalau sudah terjadi ini maka sebentar lagi, beberapa saat lagi ini akan hamil tuh. Apa aja itu kita lihat. Oke. Oke, jadi tadi Anda bisa melihat ada ini yang seperti jatuh itu apa gitu ya. Nah, dia jatuh gitu. Ini namanya mukus plak. Jadi kalau Anda lagi sedang mau bersalin, tapi janinnya belum keluar ya, tapi masih proses, maka ada tanda-tanda awalnya itu. Ini salah satunya ini. Ada cairan sekret gitu yang jatuh gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian setelah mukus plaknya jatuh, itu tadi akibat apa? Akibat ini terdilatasi. Nah, mukus plaknya jatuh dan ada air-air tadi, air-air jatuh gitu. Nah, itu artinya apa? Ketubannya udah pecah. Itu artinya ketubannya udah pecah, keluar air-airnya semua. Nah, sehingga kalau Anda sudah merasakan seperti ini, maka yang pertama ada kontraksi reguler, kemudian ada sekret vagina yang keluar secara tiba-tiba, kemudian yang ketiga Anda merasakan ada cairan atau air ya yang keluar, maka ini sudah tanda-tanda sudah mau bersalin. Sebentar lagi bayinya sudah mau keluar. Baik, tadi ada proses engagement, kemudian yang digambarkan tadi ini bayinya pelan-pelan turun, itu adalah proses penurunan atau descent. Nah, ini setelah dia descent, fleksi, kemudian Anda perhatikan nanti ada rotasi internal. Rotasi internal itu nanti kepala bayinya seperti ini. Ini dari seperti ini, rotasi menghadap ke anus ibu. Nah, gitu ya. Saya ulangi. Dari seperti ini, rotasi sedikit seret gitu. Ini namanya rotasi internal dari sini ke
Sret. Nah, itu namanya rotasi internal. Intinya supaya bayinya bisa lewat. Nah, ini saya katakan tadi ada uterus yang kontraksi, bagian atasnya atau superior. Ini yang akan kontraksi, tapi bagian bawahnya relaksasi. Nah, ini disebut sebagai segmen pasif yang tetap rileks. Baik. Jadi ini tadi bayinya ini rotasi internal. Sret. Nah, pas dia rotasi internal seperti ini, kemudian kita lihat ada crowning dari luar. Kemudian diberikan episiotomi ya, bisa midline, bisa mid lateral. Nah, ini sudah keluar ya, kepalanya sudah ekspulsi. Nah, kemudian ada eksternal rotasi ya. Eksternal rotasi itu seperti ini. Jadi Anda lihat dia menghadap ke kita, jadi menghadap ke kanan gitu ya. Anda lihat sebelumnya dia menghadap ke kanan enggak ya? Nah, sebelumnya dia juga menghadap ke kanan. Nah, seperti ini. Ketika dia keluar, dia juga menghadap ke kanan. Nah, ini eksternal rotasinya juga menghadap ke kanan. Oke. Nah, kemudian manajemen yang dilakukan adalah kita dorong atau kita tarik ya, maaf, kita tarik ke arah downward ke bawah supaya bahunya ini bisa keluar. Ya, kita tarik ke arah bawah dulu, nah, baru ini ke arah bawah, set, baru ke atas. Baru ditarik semua seperti ini. Oke, saya ulang. Ini rotasi eksternal. Oke, baik. Jadi itulah yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Saya harap bisa bermanfaat untuk pembelajaran bagi kita semua. Daripada makan pepaya, lebih enak makan durian. Tiada daya, tiada upaya, melainkan pertolongan Tuhan. Saya pamit undur diri dan semoga bermanfaat.